Wirausahaan bisa dibilang 50%-nya sampah. Kalau kata kasarnya gitulah. Berarti laporan-laporan dari Geci 50%-nya sampah, Pak ya? Iya, jadi mereka melakukannya, tetapi kok nggak sesuai dengan formatnya. Mungkin tidak ada gitu. koordinasi dengan tim di kampung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zona Satir. Seperti biasa kita akan mencoba mengulik beberapa isu-isu yang ada di sekitaran kita. Hari ini seperti biasa tetap kita tidak pernah berbicara sendiri di channel Zona Satir, karena kita terus berbicara dengan narasumber, narahubung yang mampu memberikan data fakta yang bisa bagi teman-teman yang ada di rumah terus komplit dalam memahami isu-isu yang ada di sekitaran kita tadi. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel kami, karena channel ketika Anda subscribe adalah salah satu amunisi bagi kami untuk terus bisa memberikan konten-konten yang menarik bagi Anda dan informasi yang edukatif bagi Anda yang ada di rumah. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan sendiri karena saya sudah mengunjungi salah seorang kepala dinas. Beliau sangat sibuk untuk saat ini karena beliaulah yang langsung bergerak di frontliner, Pak ya, yang langsung segera. Tugas beliau ini sangat banyak hari ini, makanya kita berterima kasih sekali telah diterimanya kami untuk sedikit ngobrol lah dengan beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal sama beliau, beliau adalah Pak Talfiansyah, PLT DPMG, Pak ya? Iya. DPMG. Dinas Jadi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung. Harus ada gampung kita, Pak ya? Harus ada gampung karena khusus ya. Khusus ya. Keistimewaan bagi kita, Pak ya? Iya, benar. Saya sendiri adalah El-Kalim Abdurrahman Abbas. Jadi teman-teman nanti jangan lagi DM saya untuk nanya siapa sih nama hostnya. Jadi El-Kalim Abdurrahman Abbas, Pak. Nama saya Rahman, biasa dipanggil, atau Abbas, Pak. Pak Talfiansyah, Ya. mohon maaf sekali ini mengganggu kinerja kayak seperti yang ada di depan saya ini. Banyak kali data-data dari masyarakat, Pak ya? Dari desa, Pak ya? Dari gampung. Dari kampung. Oh, kita nggak bisa menggunakan desa, Pak. Kita kampung aja ya? Karena kekhususan ya. Khusus ya? Di nasionalnya itu desa, Iya. tapi kita gampung. Gampung, Pak ya? Sehat, Pak, masih? Alhamdulillah. Karena saya harus nanya nih sehat. Karena 24 jam kayaknya nih. 24 jam kerja nih, Pak. Nyampe rumah kayaknya istirahat, taraweh, kerja lagi nih kayaknya, Pak. Ada juga masa istirahatnya. Oh, ada masa istirahat, Pak ya? Kan? Ini, Pak, masyarakat ini betul-betul, Pak, lagi sibuk di desa, di kampung ini, Pak. Iya, sangat berwarna-warni udah. Ada yang ceritanya aneh-aneh aja, Pak nih. Ada salahin pemerintah, ada salahin Pak Geci. Tapi juga Pak Geci nggak bisa bekerja banyak, Pak ya? Ya, karena anggaran belum bisa dicairkan, Pak. Nah, anggaran sudah. Kalau mereka sudah mengajukan, itu udah bisa pelaksananya. Berarti Geci ini belum ngajuin dananya, Pak? Ini belum. Gimana? Ada masalah apa ini, belum. Pak? Nggak bisa kita katakan belum. Itu udah lebih 50% sudah mengajukan. Iya. Tapi ada juga yang belum mengajukan. Kan setidaknya yang saat seksi pada saat itu COVID dan BLT. Yang dari kampung itu BLT, bantuan langsung tunai. Meskipun BLT bentuk lain ada dari Dinas Sosial, BST kemarin dari Kemensos, Pak. Dari sosial itu BST. Cuman bentuknya ya sama aja. Ya, cuman nama karena menteri berbeda, nama berbeda. Ya. Oke. Jadi yang harus ditahu ini, Pak, berarti seperti ada yang di berita dari 100% baru 20% di desa-desa yang baru cair, Pak, dananya, tapi belum bisa digunakan. Untuk pengajuan itu kan KPPN itu 3 hari mereka ada proses itu setelah pengajuan dari kita ke keuangan daerah terus ke KPPN itu 3 hari KPPN mentransfer ke desa. Iya, Pak.
Cuman di dalam penggunaannya desa kan mesti mendata siapa sih yang berhak. Bukan semua orang, bukan ini ada duitnya kita bagi rame-rame, enggak gitu. Ada kriteria yang harus diajukan ke CIK untuk dapat pengesahan camat tentang penerimanya ini. Kriteria itu ada tertuang di Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020. Seperti apa itu Pak? Mungkin masyarakat juga belum mengerti tentang peraturan tersebut Pak. Peraturan tersebut pada bab 2 ya, GCI mesti mensosialisasikan ya. Pada bab 2 sasaran KPM, keluarga penerima manfaat, bantuan langsung tunai, dana gampung. Satu itu kehilangan mata pencaharian. Yang tadinya saya bekerja di PHK karena kasus COVID itu berhak mendapat, ya kan? Kemudian dia tidak pernah terdata untuk mendapatkan bantuan lain. Bantuan lain itu apakah PKH, BPNT, Kartu Prakerja, BST yang kemarin. BST tambah kemarin lagi BST. Kalau sudah dapat itu, dia tidak berhak lagi mendapat. Kemudian keluarga yang ada, keluarga yang rentan sakit, biasanya udah orang tua sakit, sehingga itu ekonominya perlu sangat dibantu. Itu menerima. Jadi keluarga miskin yang memang terdampak langsung oleh COVID. Berarti tadi seperti tadi yang baru di PHK, terus orang tua yang rentan, yang sudah sakit-sakitan, yang benar. Itu yang 21 lagi Pak? Yang tidak menerima yang lain dia. Dia masyarakat miskin tapi tidak terdata ke yang lain. Ini kenapa Pak? Permasalahan data selalu menjadi momok bagi pemerintah sendiri nih Pak. Itu ya selalu apa itu. Geciknya kurang bekerja atau bagaimana? Karena kan yang di desa ini yang langsung ketemu sama masyarakat kan gecik nih Pak. Iya. Gecik itu yang untuk mendata itu nanti relawan COVID. Di kita itu di Gampung ada dibentuk relawan Gampung lawan COVID. Berapa itu? Berapa orang Pak? Itu tergantung kampung, sesuai kebutuhan kampung, ya kan. Tapi ada jumlah maksimumnya. Tapi kalau saran saya nggak terlalu banyak, akan pemborosan, ya kan. Itu ada 3 orang dipakai untuk membantu pendataan khusus penerima BLT ini. Ditugaskan itu ya dari unsur pemuda. Itulah mendata. Soalnya mereka juga digaji kan per hari Pak ya, selama 60 hari Pak ya. Oh enggak, yang namanya relawan nggak terima gaji. Terus bagaimana itu mereka kerja Pak? Jadi mereka kerja ya sumbang sih, memang mengabdi. Cuman untuk mereka kita kasihkan operasional. Biaya operasional. Yang sekitar yang tipe C desa itu enggak usah tipe, enggak. Kita dalam pendataan ini enggak lagi ikut tipe. Kalau desa kan kita kenal A, B, C gitu kan. Itu kan enggak, itu untuk pemerintahannya. Tapi kalau ini untuk masyarakatnya itu pendata BLT itu berapa keluarga yang didata operasional kita taksir itu ada juga ditetapkan di Perbup itu 10.000 per kakak. Per kakak ya. Per kakak. Jadi mereka bergerak itulah operasional. Mereka bergerak apakah bensinnya. Tapi imbal jasa nggak ada. Relawan nggak ada imbal jasa. Ganti bensin aja Pak ya. Ganti bensin ya. Itu bahasa lainnya ya. Kalau kita haluskan lagi memang ada disediakan oleh pemerintah pastinya. Terus begini Pak, masalah yang sering terjadi untuk kita pelaporan dana dari dari Gampung ke kecamatan, terus kecamatan ke kabupaten ini apa Pak? Yang selalu terjadi ini Pak? Kalau ini terkait dana desa atau terkait BLT ini? Terkait dana desa yang pertama sekali, karena nanti menyambung ke COVID ini Pak. Ya, dana desa itu, desa kan 2019 pemerintah telah memberikan dana desa. Jadi kemudian di 2020 mereka diberikan lagi, cuman untuk pencairan 2020 untuk dana gampungnya itu sendiri, dana desa itu sendiri itu persyaratannya Perbub itu sudah, kemudian pelimpahan kewenangan dari daerah ke KPPN sudah. Yang ketiga di gampungnya membuat
peraturan kecil tentang APBG. Jadi kan menyusun anggarannya itu untuk 2020 setelah kita informasikan berapa dia dapat. Cuman dalam penyusunan itu itu kan harus masukkan semua komponen. Jadi kalau Gampung yang 2019 mempunyai silpa, uang yang belum dihabiskannya itu mesti dimasukkannya ke anggaran beban 2020. Ditambahkan sehingga tertera berapa sih uang di 2020 itu ditambah dengan silpa tahun kemarin. Tambah dengan silpa. Jadi untuk dapat silpa bagaimana? Ya realisasi. Uang kita kasih 100 rupiah. Dia udah realisasi berapa? 80 misalnya. Yang 20 kemana? Masuk ke silpa. Oh, masuk ke silpa. Tapi kadang-kadang inilah agak bayangannya dicek antara silpa dan realisasi nggak balan. Nah, itu ini yang jadi masalah besar, Pak. Itulah yang mesti di clearkan tentang realisasi dia dan sisa anggaran dia. Dikatakan 100 apabila 8 tambah 2 sudah 80 tambah 20 100 ya kan. 80 realisasi, 20 silpa. Oke, 100 pertanggungjawabannya atau realisasinya memang sudah 100 semua, 0 silpa. Nah, itulah di dalam pekerjaan itu kadang-kadang ada Gampung yang agak menyimpang dari program. Ya, itu yang sering terjadi sepertinya, Pak. Agak menyimpang. Jadi kan pertanggungjawaban dia itu mesti dibenahi lagi. Nah, mesti dibenahi. Jadi hal-hal demikian kita urut satu-satu. Harusnya ini itu di kampung sendiri karena untuk pimpinan yang lama intens ya Pak Maimun memberikan bimbingan. Terus diberikan bimbingan seperti tapi yang menerima bimbingan kalau kata orang Aceh mana ya dibilang ngomong ya ngomong, kerjaan ya kerjaan terus. Oh ya mungkin kalau bahasa Indonesia habis ngomong ya sudah selesai. Sudah gitu aja. Jadi, kerja enggak? Mungkin gini Pak, mungkin Pak Geci ada bermasalah dengan sumber daya sendiri Pak, sumber daya beliau. Nah kalau Geci bermasalah dengan sumber dayanya, dengan perangkatnya atau pendukungnya, dia kan bisa dikonsultasikan ke pihak kecamatan atau ke pihak DPMG. Ada pendamping ya di desa Pak ya? Ya mereka dari kabupaten kita 3 lapis ke pendamping. Ada P3MD itu lebih cenderung TA lah di tingkat kabupaten ada jumlah 6 orang. Kemudian Pak ya? Kemudian ada pendamping desa di tingkat kecamatan per kecamatan 1 orang. Kemudian ada pendamping langsung desa, mungkin 2 atau 3 kampung 1 pendamping. Itu apa yang mereka nggak tahu bisa tanya sebenarnya. Mungkin kadang-kadang ada masalah mungkin dengan pendamping juga Pak. Ya kalau ada masalah laporkan. Pendamping dia punya atasan, Gampung punya atasan. Jadi kalau ada masalah dikomunikasikan mungkin sehingga bisa dapat win-win solution ya. Bisa. Berarti bermasalah di Gampung ini sudah sangat kompleks Pak. Menurut saya lihat selama berapa lama mengerjakan ini, saya melihat warna-warni di Gampung itu agak gimana ya? Apa ada permasalahan dengan dukung-mendukung calon pilkades ini Pak? Ya, sehingga mengganggu perkiraan dan pelaporan dana ini Pak? Kalau karena kan itu begitu biasanya. Kurang apa kali ya, memang biasa itu sebagian di Gampung ada yang senang atau tidak. Tapi kalau berjalan pada rule itu kan nggak ada masalah. Berarti semestinya nih orang Gampung yang betul-betul tapi juga bermasalah Pak. Orang Gampung kalau misalnya lagi nggak sesuai dengan apa keinginan Pak Gecinya bermasalah juga Pak. Iya. Karena pilkades ini menjadi sebuah ajang kubu-kubuan jadinya. Dengan adanya anggaran desa, dulu kan nggak ada masalah nih di Gampung nih Pak. Dengan adanya anggaran desa, jabatan kecil jadi seksi ya. Seksi sekali Pak. Bukan hanya kecil Pak, sekdes, aparatur desa tadi ini jadi seksi sekali Pak. Ini yang jadi momok di kabupaten Pak ya. Sanksi apa yang biasanya dikasih Pak kalau misalnya administrasi ini yang tidak beres Pak? Kalau dia tidak mengajukan, kalau tahun sebelumnya kita bisa bantulah mengenai keuangan kabupaten. Tapi kalau sekarang nggak ngajukan ya habis. Dia nggak bisa mengajukan tahap berikutnya apabila tahap pertamanya nggak clear.
Berarti yang terjadi sekarang kenapa BLT tidak cair gara-gara tahap pertama belum diselesaikan, Pak? Nah, sekarang orang sebahagian kampung itu kan belum melakukan pengajuan. Tahap 1 atau tahap 2, Pak? Tahap satunya. Oh, tahap 1 belum selesai nih. Tahap 1 belum selesai. Berarti tahap 1 belum cair nih, Pak? Sebahagian kampung sekitar 40% lebih lah. Belum Karena cair. yang sudah mengajukan itu kan 50% lebih. Begitu diajukan nanti masuk ke KPPN, clear di KPPN itu ditransfer ke kampung. Nah, kampung kalau sudah ada data yang divalidasi, dia bisa laksanakan untuk BLT ini. Jadi kalau kampung cepat mengajukan, cepat proses data, validasi datanya pun cepat, minimal masyarakat bisa menerima lah dimegang ini. Itulah, gitu, kan. Ini Itulah sangat sebentar lagi ya. membantu. Ini sangat membantu, Pak ya. Berarti lagi-lagi harus kerja keras nih kecil aparatur desa nih, Pak. Iya, dari awal ya. Sekarang bulan berapa? Udah bulan 5 ini, Pak. Kita bilang adalah polemik apanya itu. Kalau mereka siap dari awal, itu kan sudah masuk. Kenapa masalah mereka tidak menyelesaikan, Pak? Alasan mereka tidak menyelesaikan mungkin berbagai macam. Terus kemudian kan yang sering terjadi apa, Pak? Alasan mereka, kebiasaan di administrasi ya, di penatausahaan ketika mereka mengajukan itu kata kasarnya kalau bagi yang melaksanakan penatausahaan bisa dibilang 50%-nya sampah kalau kata kasarnya gitulah. Berarti laporan-laporan dari kecil 50%-nya sampah, Pak ya? Iya, jadi mereka melakukannya tetapi kok nggak sesuai dengan formatnya. Mungkin tidak ada gitu. koordinasi dengan tim di kampung, Pak. Nah, sedangkan di kampung kan ada PLD, pendamping langsung kampung, ada di situ. Kemudian di masa yang lalu itu Kadis DPMG Pak Maimun inten memberikan pembinaan terus pembinaan. Jadi solusi yang harus kita berikan ke kecil ini apa ini, Pak? Solusi karena udah banyaknya pembinaan diberikan agak bingung juga solusinya nih. Karena berarti yang jadi korban tetap masyarakat, Pak. Yang korban masyarakat karena kecil tidak mengajukan. Tapi ada diajukan tapi seperti Bapak bilang tadi sampah. Ada yang diajukan begitu diperiksa. Itu diperiksa dikasih tahu. Jadi kan habis waktu kita meriksa, balik lagi kita periksa. Nanti sebahagian yang mengajukan tuh marah. Selungka 7 huruf, lunka 5 go, lunka 10 go. Tapi itulah bolak-balik ada data. Bolak-balik. Kalau kita masa-masa kita kuliah lu teringat ketika mengajukan proposal. Iya, Pak. Diperiksa oleh dosen pembimbing. Nah, nih. Kerangkanya sudah dikasih, tapi kita ajukan. Nah, ini salah. Nah, tapi kalau kita itu kan formatnya udah jelas. Ini juga formatnya udah jelas. Kalau ada kesalahan paling sekali 2 kali. Ya. Tapi ini berkali-kali. Kalau ini berkali-kali jadi apa karena anggaran yang digunakan di desa ini bermasalah, Pak? Ya, sehingga pelaporannya bermasalah. Kalau itu nanti ada APIP yang memeriksanya. Ada APIP, nanti nggak ranah saya APIP, tuh. Aparat pemeriksa internal pemerintah. Itu kalau di sini inspektoratnya. Jadi semuanya itu melalui APIP. Apakah dana digunakan sesuai, tidak sesuai, itu diperiksa nanti. Cuman karena banyaknya kampung kita kan 513 kampung dengan 24 kecamatan. Itu tenaga APIP-nya kurang. Kemarin yang daerah sekitar 20% yang sudah cair dana tahap pertama dan 2 ini udah bisa langsung bagikan BLT-nya, Pak? Itu kalau sudah selesai pendataan. Kalau sudah selesai pendataan, mereka buat laporan realisasinya, perubahan APBG. Perubahan APBG-nya silakan dibagikan. Mau dibagi tunai, mau dibagi non tunai, silakan. Oh, berarti nggak harus non tunai tadi, Pak? Perbubnya itu memerintahkan itu non tunai. Tujuannya itu agar tidak ada losing, penyelewengan tidak pangkas ini. Itulah supaya jangan uang masyarakat miskin itu dipangkas sampai hati itu kalau dilakukan. Jadi dilaksanakan dengan
cashless ya, tunai tapi melalui bank. Jangan sampai nanti dia para desa karena tadi bilang Pak, uang bensin kasih 5.000, jadi 600.000 dikurang 5.000 gitu. Jangan seperti itu Pak ya. Kalau mungkin mungkin yang ngasihnya 5.000 mungkin rela, dia ikhlas. Tapi kalau sampai dipotong 100.000 di atas 50.000 itu udah nggak ikhlas dia bagaimanapun, ya kan? Berarti udah nyari keuntungan juga aparat desa itu Pak. Mencari keuntungan di situ kan. Udah jual beli margin nih Pak. Makanya ditakutkan hal demikian melalui bank. Nah, melalui bank. Tapi ada kendala juga. Social distancing bagi kita. Kalau di bank juga kemampuan bank sistem yang kurang kan? Nah, itu juga ada kelemahan. Tapi kalau langsung tunai, kelemahannya hanya satu. Penyelewengan tadi. Karena gini, kalau misalnya kemarin diisukan bahwa non tunai, masyarakat yang ada di pelosok agak susah menjangkau. Nah, ada solusi di Perbub itu sendiri. Ada solusi nih. Apa itu Pak? Apabila bantuan ini via bank, cashless ya kan, bantuannya melalui rekening, si penerima nggak bisa menerima rekening karena apa? Sakit, nggak bisa bangun dia, atau tua renta, nggak bisa dia berbuat lagi itu, dia bisa membuat surat kuasa. Surat kuasa ke penerima, ke rekening orang lain. Yang jadi masalah gini Pak, kalau misalnya dikasihkan surat kuasa ya, misalnya dia dari pelosok yang sekitar ke kotanya itu sekitar 1 jam, diajukan ke orang lain ataupun ke RBT dan lain sebagainya, orang terdekat, kan harus ada uang bensin juga Pak. Jadi lagi-lagi pengurangan di situ Pak. Kalau surat kuasa itu kan udah hubungan internal nanti, hubungan internal yang tidak ada pematokan. Karena untuk yang pemotongan apabila ada uang bantuan BLT ini terjadi pemotongan, itu penerimanya bisa melaporkan. Bisa melaporkan. Memang untuk tahap pertama kita pencatatan dulu. Pencatatan dulu, enggak langsung penindakan karena kita kan menghimpun ini. Nah, nanti data dari inspektorat, kalau enggak clear dari inspektorat merasa perlu dilimpahkan ke APH, dilimpahkan. Data yang dikumpulkan dari relawan nanti Pak, ini kadang-kadang kan bermasalah. Kenapa? Karena tadi ada kubu-kubuan di desa ini, di kampung tadi. Data yang dikumpulkan itu diserahkan ke Geci. Oleh Geci undang masyarakat buat musyawarah kampung khusus untuk validasi data. Berarti masyarakat itu harus datang. Diundang di rapat. Nah, bagi desa kampung tadi yang enggak mengajukan tadi acara musrembang ataupun apa itu tadi Pak? Enggak, tadinya kan dikirim pendata di data. Bergeraklah 3 orang relawan nih, bergerak dan selesai dapat data. Begitu dapat data ajukan ke Geci. Geci sebelum mengajukan ke camat membuat musyawarah kampung khusus validasi itu. Di situ ditempel terus. Siapa terima PKH, BST, BPNT, prakerja, siapa yang menerima BLT. Nah, di situ proteslah, di situ di masyarakat di kampung itu. Oh, ini sudah terima, ini belum terima, dibuka. Nah, itu lebih fair karena rapatnya memang musyawarahnya umum, terbuka. Nah, jadi bagi kampung yang nggak buat kayak gitu Pak, bagaimana Pak? Nggak, harus buat ya. Harus buat ya. Kalau misalnya belum ada Geci definitif gimana Pak? Nggak apa-apa, Geci definitif nggak ada, kan ada Geci sementara, ada PJ-nya. Kalau PJ juga belum ada Pak? Kalau PJ belum ada, berarti kecamatan ini? Ada tuh haputnya untuk legalisasinya. Kalau misalnya tuh haput juga nggak ada Pak? Tuh haput nggak ada ya pasti. Berarti kalau banyak nggak ada, kalau perangkat itu 2 nggak ada Geci, nggak ada tuh haput ya ditangani oleh kecamatan. Kecamatan Pak ya? Biar nanti, jangan lagi-lagi masyarakat yang jadi korban. Iya, jangan termandek lah. Hasilnya itu setelah hasil musyawarah sah, teken. Begitu teken baru diajukan ke camat. Di pihak kecamatan periksa lagi. Apa benar ini? Apa ini masuk apa enggak ini, tanya. Lama kali prosesnya Mak, sehingga kan enggak. Pendataan itu mungkin 1-2 hari selesai. Musyawarah 1 hari selesai sampai pengajuan. Di camat 2 hari paling lama. Berarti dalam 1 minggu ini
selesai, clear ya. Clear itu kalau 1 minggu ini clear, jadi BLT bisa segera cair sebelum Lebaran, Pak ya. Diharapkan Pak Bupati sangat berharap itu kalau bisa di Megang ini udah selesai penerima BLT itu. Masyarakat miskin ikut megang, ikut berhari raya. Berarti itu nanti harapan sekali Pak Bupati itu. 1,2 juta dibagikan langsung Pak di bulan Mei ini. Dia kita membagikannya itu terhitung April, Mei, Juni. Nah, dibagikannya apakah ini Aprilnya kan udah terlampaui. Nah, dibagikannya apa 2 bulan berbagi karena duitnya kan sudah ada di kas desa. Duitnya sudah ada, sudah ditransfer dari KPPN ke desa, tinggal geci ambil, persetujuan camat ambil, persetujuan camat bagi. Kalau mau yang langsung kasih penjamin. Maksudnya kasih penjamin gimana Pak? Gini, kalau dia ingin bagi tunai, begitu diambil mau dibagi uang terus. Sebagai solusi tadi untuk mempercepat pembagiannya tadi Pak. Iya, jadi itu ajukan permintaan ke Pak Bupati. Pak Bupati ACC itu kalau memang itu lebih banyak baiknya daripada mudaratnya. Kan kenapa? Kamu ingin bagi tunai? Karena ini Pak Bupati kan mau baca ajuan itu dibacanya. Setelah dibacanya, oke. Kalau masuk ini lebih banyak manfaatnya. Di ACC disetujui, sampai setujui bagi. Penjaminnya di situ ada di tabelnya itu. Tabel setelah pembagian itu diteken tuh HP, diteken geci, teken aparat kabupaten ya, Babinsa, Babinkati, Mas Camat. Ini yang dapat dana BLT ini kan orang yang menetap Pak, kakaknya ataupun persyaratan punya kakak. Punya kakak, walaupun dia tidak domisili di kampung tersebut. Oh enggak, dia kakak di situ. Tertera ada anak kakak. Kadang-kadang ada juga yang orang tuanya pergi, tapi ada anaknya tinggal. Ada memiliki kakak. Enggak, karena kita kan bermasalahnya sekarang seperti ini Pak. Dia punya kakak di sini. Istrinya tinggal ataupun istrinya juga ikut ke misalnya contoh ke Malaysia. Karena kan banyak yang merantau nih Pak. Tapi dia punya kakak di daerah tersebut. Iya. Nah, ada yang nggak tinggal di situ? Nggak ada yang tinggal misalnya contoh. Nggak ada yang tinggal ya nggak ada, dia di sana. Tapi dia saat ini kan bermasalah Pak. Karena kan lockdown bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia lockdown kan. Tapi dia kan di luar. Nggak boleh dapat berarti Pak. Di luar macam mana kita salurkan luar? Macam mana mendatanya? Dia ada kakak. Makanya ketika Capil mengeluarkan jumlah kakak itu berkurang ketika data di kampung ini karena satu keluarganya itu nggak ada di situ. Kakaknya kakak kampung itu. Iya, kampung ini. Ya nggak kita berikan, nggak ada. Nggak bisa kita berikan ya? Nggak bisa kita berikan, alam gaib di mana orangnya. Berarti ini punya kakak berdomisili di situ. Kalau misalnya contoh beberapa waktu yang lalu dia di Banda Aceh nih satu keluarga, tapi kakaknya masih di daerah nih. Karena Banda Aceh juga lockdown, dia pulang kampung, dapat Pak? Kalau pulang kampung dia menetap pada saat pendataan dia dapat. Tapi tengok dulu kriteria keluarga miskin apa enggak. Sekarang terimbas dengan COVID yang di Banda Aceh harus pulang karena nggak ada anggaran itu Pak. Dampak COVID hilang mata pencarian dia dapat. Berarti dia dapat Pak? Dapat dia tapi domisili di kampung itu. Dan satu lagi syaratnya Pak ya, ketika pendataan. Ketika pendataan tuh dia di situ. Kalau dia pas pulang ketika selesai pendataan dia nggak dapat juga Pak ya? Ya udah lewat pendataan nanti. Karena bermasalahnya ketika dia pulang ngadu lagi ke kecil dia, kok saya nggak dapat. Nah kalau sebelum misalnya pendataan atau di dalam musyawarah kampung, karena kan udah musyawarah khusus ini udah diputuskan di situ. Nah dia belum ada, nggak bisa kita, karena kan untuk validasi data menyangkut penganggaran lagi. Pada saat musyawarah itu kalau memang dimasukkan, kalau dia udah datang. Kalau belum datang ya kalau belum datang berarti belum rezeki kan, memang nggak bisa pulang kan saat ini pun dia. Nah, kita diplotkan itu sekitar 25% Pak untuk tipe C kan? Oh enggak via tipe, kita itu untuk alokasi. Iya, alokasi dana itu kan BLT di bawah 800 itu dapat 25%. Iya. 800 sampai 1,2 itu dapat 30%. Tapi rata-rata kita hampir rata lah. 95% itu 25%. 25% Pak ya? 25%. 25%. Nah, gini Pak, ketika nanti anggaran tersebut dibagikan dengan harga 25% tadi Pak. Oke, tapi anggarannya nggak cukup untuk bagikan ke BLT Pak.
Itu dari mana lagi? Misal kita contoh Kampung Pelalu, Kecamatan Simpang Ulip. Dia anggaran desanya 786.200. Iya. Itu di luar dari dana alokasi umum, Pak? Ini enggak ya, kita dana kampung aja, dana yang dari APBN. Berarti dana alokasi umum enggak masuk ke 25% ini ya? Enggak, dia terus dana kampung aja, Didi. Nah, Didi ya. Maka kalau 25%-nya dia dapat 196.550, ya kan? Kalau dibebankan ke semua itu sekitar 109 orang yang mendapat. Kakak dia ada 446, tetapi di kampungnya itu dia sampai 200 orang miskinnya itu. Nah, sisanya gimana? Dari mana itu, Pak? Di mana sisanya? Jadi dalam plotting data dipilah dulu masyarakatnya. Mana masyarakat kaya? Iya. Udah jelas yang dapat. Mana yang remeng-remeng antara kaya miskin ya kan? Nah, mana masyarakat miskin? Dari masyarakat miskin ini dipisah lagi. Keluarkanlah udah terima PKH, udah terima bantu-bantu lain-lain. Nah, berapa sisanya? Nah, berapa sisanya? Yang sisa ini seperti ini kan 109 tadi. Iya. 109. Ternyata yang sisa itu masih 150. Iya. Lebih. Yang lebih ini dari yang mana anggarannya? Masyarakat miskin ini kita coba komunikasi dengan Kementerian Desa untuk menambah dari 25% itu. Nah, itu istilahnya extraordinary. Tetapi yang selebihnya di luar miskin ini mungkin ada yang masuk yang remeng-remeng tadi, kita usulkan ke tingkat 2 ke kabupaten melalui dinas sosial nanti. Nah, di tingkat 2 bagaimana mengusahakan apakah dengan APBK atau dengan kebijakan lain dengan verifikasi ulang. Tapi ada di Perbu, Pak? Oh enggak, di Perbu enggak. Kita enggak mengatur sampai sejauh itu. Kalau itu nanti terlalu remeng-remeng, ini jumlahnya banyakkan aja. Nanti lebih kan dapat dari APBK katanya. Asumsinya macam-macam nanti. Ya itu dia, Pak. Lagi-lagi kan karena anggaran mentah seperti ini, Pak. Iya. Sangat menggiurkan bagi mata-mata yang mencari keuntungan saat musibah seperti ini. Kadang-kadang kita itulah masyarakat kita memiskinkan diri. Dia nggak miskin tapi begitu terima jatah loan taruh cid. Saya mesti dapat juga. Mungkin karena dia dekat sama gecinya, Pak. Ya bisa sehari dekat sama geci, bisa jadi punya kekuatan super power kan, master di kampung. Saya mesti dapat. Kalau nggak dapat nanti bermasalah. Padahal kita malu. Kalau dapat itu berarti dinyatakan kita miskin. Tapi dia nggak mau tahu, Pak. Yang penting ada anggaran masuk. Yang penting dia dapat. Mau miskin bilang terserah katanya. Karena yang terjadi adalah, Pak, kan di desa janda kayak kemarin BST. Kan BST ini anggarannya anggaran lama, Pak ya. Datanya lama ya. 2015 ya. BST itu Kementerian Sosial. Datanya 2015 ya. Karena kemarin ada yang itu yang PKH yang data 2015 itu PKH. Dia didata di 2010 atau 2011. Divalidasi 2015. Dilaksanakan di 2020. Yang dulu miskin udah jadi kaya. Kenapa terima? Yang dulu kaya sekarang udah jadi miskin. Macam mana mau terima? Nggak ada nama. Itu. Makanya karena ada waktu. Janda sama anak yatim semestinya kan harus dapat terlebih dahulu nih. Iya. Tapi 10 tahun yang lalu kaya kali dia. Mungkin orang tuanya kan. Iya. Tapi sekarang jadi masalahnya adalah mereka nggak tahu ngelaporin siapa nih, Pak. Nah, mau ngelapor juga malu karena nggak dekat sama gecinya. Nah, bagi yang tidak terdata itu lapor memang ke kecil. Kalau enggak bisa juga ke sosial, tanyakan bagi yang nggak data. Siapa yang melaporkan itu, Pak? Karena mereka juga capek. Harusnya perangkat kampung atas nama kecil lah yang melihat masyarakatnya sendiri, melihat bagaimana masyarakatnya. Jangan Geci ikut bermain dengan masyarakat, tapi pilah ini miskin. Berarti banyak terjadi Pak Geci bermain dengan masyarakat, Pak ya. Dan itu terjadi ya seperti ya. Nampak nanti ketika itu sudah menjadi penanganan, sudah ditangani baru. Dan yang terjadi seperti itu, sepertinya bahan-bahan seperti ini, Pak ya. Terjadi, ini ada ketimpangan. Saat ini belum dimintai pertanggungjawabannya. Tapi selesai dari ini dimintai pertanggungjawabannya. Kecuali nanti meninggal dia ya kan, nggak bisa kita proses ya kan. Tapi kayaknya harus 2021 banyak yang harus kita proses nih, Pak.
Ya, saya berharapnya jangan. Semoga diperbaiki laporan-laporannya, Pak di ya. bulan puasa. Kalau di bulan puasa itu bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan perbaikan hati, diri dan dana-dana yang enggak jelas ya, Pak. Jangan kita kotori yang kayak gini nih. Ampunlah kalau saat bulan puasa juga aparat ataupun warga ikut bermain, berkolaborasi atau punya joint venture dalam hal penyimpangan dosa di dunia aja itu untuk aparat sudah diterapkan bagi yang melakukan penyelewengan di masa darurat hukumannya mati, hukuman maksimalnya mati, itu ada. Ya, itu pernyataan. Kemudian kalau kita rata-ratakan Islam selama bulan Ramadan itu kalau kita makan hak-hak orang itu, janda dan yatim ini yang paling penting, Pak. Itu di akhiratnya sendiri nggak tahu saya tuh cemana hukumannya tuh, murkanya Tuhan tuh. Luar biasa ini, Pak. Iya, itu kalau saya menghimbau para kecil, saya selaku PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang bekerja sama dengan kecil, dengan camat dalam rangka dana desa ini, sangat berharap sekali Geci, jalanlah pada rel, laksanakanlah dengan niat yang bersih, bahagiakan masyarakat miskin, maka pintu surga terbuka untuk para Geci itu. Itu alhamdulillah itu. Luar biasa ini, Pak. Mungkin ini kita sampaikan terus ke langsung Geci, aparat desa dan relawan tadi, Pak ya. Iya. Karena mereka betul-betul bekerja untuk masyarakat yang lebih banyak. Iya, sangat berharap kali lah kalau bisa nih. Masyarakat betul-betul berharap. Dalam waktu singkat ini yang belum mengajukan tuh lakukan pengajuan. 30,7 miliar kemarin alokasi dari kabupaten itu, gimana, Pak? Covid belum tersentuh itu karena kita itu mereka belum gunakan, angka itu belum gunakan, baru sedikit yang digunakan itu di gugus tugas ya. Di gugus tugas nanti. Karena sebahagian dana itu kan juga diplotkan di SKPD. Tidak semuanya di gugus tugas tapi diplotkan di SKPD. Saya nggak tahu besaran berapa, tapi belum digunakan itu. Oh gitu, Pak. Belum digunakan. Terus nanti ada sembako lagi nih, Pak, untuk desa-desa. Karena kemarin kan ada sembako dari Pemprov, terus kabupaten? Kalau yang Pemprov nggak termonitor ya, itu online ya, online itu nggak termonitor. Kalau kabupaten itulah rencananya itu ada BLT kabupaten. Itu seperti apa, Pak, nantinya? BLT kabupaten itu rencana juga dalam bentuk uang atau tapi secara pastinya itu apa? Anggaran yang digunakan? Anggaran dari APBK nanti. APBK. Yang disentuh siapa, Pak, nantinya? Sama, kriteria yang disentuh seperti yang disentuh oleh sosial. Berarti nanti ketika masyarakat tadi udah dapat PKH, BPNT, prakerja, BST, BLT desa, berarti ada BLT APBK. Ada lagi itu apabila ada lagi masyarakat yang tidak memperoleh, saya tidak dapat apa-apa. Sampai kapan, Pak? Itu diajukan segera, Pak Geci juga mengajukan untuk mendapat bantuan dari kabupatennya itu. Berarti pemerintah betul-betul kerja nih, Pak? Ya. Karena masyarakat ini kadang-kadang mengatakan apa itu pemerintah, kayaknya nggak memperdulikan kita. Padahal seperti yang Bapak bilang tadi banyak yang diplotkan dana ya. Ya, ini banyak sekali ya. Tapi itu kinerja biasa di desa yang kurang ini, Pak. Lagi-lagi kita kembali ke kampung ini. Biasa itu ya kan, kalau kita dicarut atau apa itu biasa. Apabila kita tidak bisa menyenangkan dia, maka kita jadi musuhnya. Apabila kita menyenangkan dia, kita jadi kawannya. Itu biasa, manusiawi. Tapi kalau niatnya baik, aku yakin aja endingnya pasti baik itu. Kita kerjakan. Jadi kalau aparat kampung melaksanakan pengajuan penyaluran ya nggak usah dapat apa-apa, karena aparat kampung dan mulai Gecinya udah ada siltapnya. Gara-gara siltap Geci itu pejabatan Geci menjadi gengsi. Luar biasa itu, Pak. Jadi kerjalah bersama-sama. Kalau nggak tahu tanya. Kalau masalah Geci yang kemarin SK-nya keluar dari bupati itu bagaimana? Urusan dari DPMG juga, Pak?
Oh enggak, kalau untuk pemerintahan status geci, PJ geci atau pergantian geci atau aparat bermasalah itu ke bahagian pemerintahan. Pemerintahan ya. Kalau kita DPMG ini kan ada dana desanya aja. Mitra jadinya. Mitra Geci itu kerja. bukan di bawah kita tapi bagian mitra. Geci tepat hierarkinya camat bupati. Nah, jadi kami tidak bisa memerintah geci, kami meminta, memohon, nggak bisa geci harus gini. Nah, kalau Menghimbau. minta salurkan ini kita ajukan Memperbaiki data. ya kita approve, kita berikan penjelasan bagaimana, tapi tidak memerintah karena nanti apa urusannya nanti katanya saya nggak di bawah Anda tapi ini Bisa mitra gitu, kerja. Pak. Ya Pak, mungkin itu aja hari ini Pak. Karena kalau kita banyak berbicara tadi seperti Bapak bilang tadi, dari paling dasar sedikit bermasalah ataupun memang bermasalah sekali. Tapi kita terus mencoba memperbaiki Pak ya sebagai DPMG pendamping dari dana desa yang ada di kabupaten, terus mencoba memperbaiki yang terjadi di desa sehingga masyarakat tidak jadi korban Pak ya. Betul benar. Kalau geci bermasalah masyarakat korban. Kalau geci bermasalah masyarakat korban. Ya. Terima kasih Pak sama-sama. Alfiansyah. Talfiansyah. Ya kan sudah mengganggu waktunya Pak. Banyak padahal masih banyak kali data-data yang harus ditandatangan, diperiksa Pak ya. Ini juga penjelasan minimal kan sudah meringankan. Kalau dibaca channel ini, ditelaah channel ini, didengar, disimak, mungkin pihak geci, pihak masyarakat jadi tahu kemana. Kalau saya nggak dapat, bagaimana caranya? Kalau geci belum mengajukan, harus bagaimana? Ya kan? Berarti bagi masyarakat harus nonton nih Pak ya. Ya masyarakat klik sedikit dimakan kuota berapa? Jangan lupa nonton di channel YouTube-nya Zona Satir. Apalagi subscribe, tombol merah, like, share, and comment karena kritik Anda sangat berpengaruh bagi kami Pak. Iya betul. Itu nanti kalau Bapak nonton juga jangan lupa mengkritik kami Pak. Ada banyak bahasa-bahasa yang mungkin kurang sopan dengan Bapak hari ini. Mohon maaf juga Pak. Itu aja Pak mungkin hari ini. Membantu apa ini, minta maaf ini membantu. Kalian ini dengan ada channel ini kan bisa menginformasikan ke masyarakat. Betul Pak. Saya juga terbantu. Oh siap Pak. Makasih Alhamdulillah. Pak. Mungkin dukungan terus Pak untuk channel kami Zona Satir. Insya Teman-teman Allah. jangan lupa subscribe, tombol merahnya ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.